Satu di antara kita pasti merindukan hal seperti ini. Berlomba dengan jam 7 untuk bisa sampai di sekolah, berperang dengan rasa dingin di pagi hari, hati yang selalu cemas jika gerbang sekolah sudah tertutup, dan akhirnya terpaksa mencoba melewatkan jam pertama untuk bisa masuk. Untuk guru pertama, maafkanlah kita yang tidak disiplin. Ketika di kelas, kita juga tak begitu piawai menjadi murid. Terkadang, kita dengan asiknya mengobrol dengan teman sebangku, padahal guru sedang bersemangat menjelaskan di depan. Terkadang juga, kita dengan tidak sadar tertidur, padahal guru menahan kantuk untuk membuat kita pintar. Kita juga pernah izin ke toilet, padahal kita mampir ke kantin atau malah cari tempat untuk bersantai. Apapun kita, itulah yang kita rindukan di sekolah. Teman, kelas, kantin, lapangan, bapak ibu guru, remote AC, gayung musola, mau kena gantian. Aku rindu. Semoga kita dapat bertemu kembali. Aku janji setelah sekolah nanti, aku akan jadi lebih baik lagi. COVID-19, cepatlah berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kembali lagi di channel Pak Dim. Satu pekan kemarin kita sudah membahas tentang kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasul yang Allah pilih. Dan hari ini kita akan membahas salah satu firman Allah juga yang tidak kalah pentingnya dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu Suhuf. Apa itu Suhuf? Suhuf adalah kumpulan wahyu Allah yang dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Suhuf ini diberikan kepada Nabi dan Rasul Allah yang berisi hukum dasar sebagai pedoman untuk menyiarkan agama kepada umatnya. Nah, jadi inilah yang membedakan Suhuf terhadap kitab-kitab sebelumnya, yang mana kitab-kitab sebelumnya walaupun diturunkan secara berangsur-angsur dan itu merupakan lembaran-lembaran, tapi pada akhirnya dibentuk sebuah kitab. Maka terbentuklah sebuah kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sedangkan Suhuf tidak. Dan sebagaimana kitab-kitab sebelumnya itu berisi tentang hukum dasar, terus ada pujian, terus ada zikir, dan ada muamalah, kisah-kisah terdahulu. Dan Suhuf ini tidak. Suhuf hanya berisi tentang hukum dasar atau syariat yang mana ditujukan kepada umat terdahulu, sebagaimana dalam surah Al-A'la ini dijelaskan ayat 18 dan 19. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang baru, yaitu kitab Ibrahim dan Musa. Dan Suhuf ini diberikan kepada beberapa nabi yang Allah pilih juga. Yang pertama ada Nabi Adam alaihissalam. Beliau menerima 10 suhuf atau 10 lembaran. Yang kedua ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau menerima 30 suhuf. Yang ketiga ada Nabi Syeds alaihissalam menerima 50 suhuf. Nah, siapakah Nabi Syeds ini? Nabi Syeds ini adalah anak dari Nabi Adam alaihissalam. Beliau dilahirkan sekitar 3600 sebelum Masehi, yang mana beliau ini adalah saudara muda dari Habil dan Qabil. Mungkin kita tidak pernah mendengar Nabi Syeds ini ya, karena beliau tidak termasuk dalam 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani. Mungkin nanti bisa kalian baca sedikit sejarah beliau di Google atau internet atau yang lain.
Yang keempat, ada Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf sebelum diturunkannya kitab Taurat. Nah, jadi Nabi Musa alaihissalam ini sebelum diamanahkan kitab Taurat untuk umatnya, beliau sebelum itu juga menerima 10 suhuf. Jadi ada kitab Taurat dan 10 suhuf yang diamanahkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan terakhir, adapun kesimpulan singkat dari pelajaran kita mengenai kitab-kitab Allah adalah beriman kepada kitab Allah berarti suatu keyakinan dengan sepenuh hati bahwa Allah benar-benar telah menurunkan wahyunya kepada para rasul pilihannya sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia, agar manusia itu senantiasa bahagia dunia dan akhirat. Dan insya Allah jika kita bisa mengimani dan mengamalkan apa yang kita pelajari ini, insya Allah kita akan bahagia di dunia dan akhirat. Lanjut, selanjutnya cara beriman kepada kitab Allah. Nah, ini mungkin ada beberapa cara buat kita yang mungkin masih belum tahu bagaimana sih caranya beriman kepada kitab Allah. Nah, ini ada beberapa cara. Yang pertama, beriman dan meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain, hanya Allah lah yang menurunkan kitab-kitab tersebut. Tidak diciptakan oleh manusia, tidak diciptakan oleh dewa, tidak diciptakan oleh siapapun. Jadi kitab-kitab Allah dan suhuf itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci yang kita ketahui. Yang ketiga, meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya dan mengamalkannya. Nah, jadi apapun yang sudah kita ketahui di dalam kitab-kitab suci tersebut, sudah seyogyanya kita memahami dan mengamalkannya hari ini dan di kemudian hari. Dan bagi orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah akan mempunyai sikap sebagai berikut. Yang pertama, manusia akan mengakui keterbatasannya sehingga dalam menjalani kehidupannya mereka tidak sombong. Nah, jadi kalau kita sudah memahami dan mencoba mengamalkan kitab-kitab isi ajaran kitab-kitab Allah ini, itu menjadikan kita orang yang tawadu, tidak sombong karena kita memahami keterbatasan kita sebagai manusia. Karena di Al-Quran itu menjelaskan begitu luar biasanya kekuatan Allah yang mana manusia tidak ada satupun yang dapat menandinginya. Ini ya. Yang kedua, orang mengimani kitab-kitab Allah dapat belajar dari orang-orang yang hidup pada masa lampau. Dengan hal tersebut kita tidak mengulang kesalahan orang-orang terdahulu dan mampu mengikuti kebaikan-kebaikan mereka. Nah, jadi masa lalu itu bukan masa yang harus kita lupakan, tapi masa lalu adalah masa yang mana itu akan menjadi pelajaran untuk di masa depan, sehingga kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan kalau masa lalu itu menjadi pelajaran yang baik, kita bisa mengulanginya. Itu ya maksud dari sejarah-sejarah yang ada di kitab-kitab terdahulu adalah untuk kita bisa belajar di masa depan. Yang ketiga, orang-orang yang mengamalkan isi kitab terlihat dari sikap keseharian, yaitu bersikap jujur, amanah, bersyukur, bertanggung jawab, disiplin, dan sebagainya, sebagaimana diperintahkan Allah dalam kitab suci pada awal surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk mereka yang bertakwa. Nah, jadi orang yang benar-benar paham dari maksud wahyu yang diturunkan Allah melalui kitab-kitab tersebut, orang itu akan bersikap jujur, amanah, bersyukur, bertanggung jawab, disiplin, dan sebagainya, perilaku-perilaku positif lainnya. Nah, jadi gampang untuk menilai orang itu beriman kepada kitab Allah atau tidak. Dilihat saja dalam kesehariannya, apakah dia jujur, apakah dia amanah, dan lain sebagainya. Kalau dia tidak jujur, sering berdusta, dikasih amanah sering ingkar, tidak pandai bersyukur, dikasih tanggung jawab tidak bertanggung jawab, sering terlambat, maka bisa jadi orang tersebut tidak beriman atau tidak paham terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, dan sebagai orang Islam ada 3 hal yang sudah seharusnya
kita laksanakan. Yang pertama adalah membaca Al-Quran secara rutin. Nah, ini kerutinan ini skala prioritasnya itu tergantung kesanggupan kita masing-masing. Kalau memang sanggup 1 jam sekali, silahkan. Kalau sanggup setiap habis sholat sekali, silahkan. Kalau tidak sanggup, sehari sekali. Jadi, membaca Al-Quran ini sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Jangan melakukan sesuatu yang berdasarkan paksaan. Lakukanlah sesuatu berdasar kesanggupan kita, sehingga itu akan membentuk keikhlasan setiap hal yang kita lakukan nantinya. Itu ya. Yang kedua, memahami isi Al-Quran. Jadi setelah kita membaca Al-Quran itu, kita mencoba memahami dari apa sih maksud dari Al-Quran ini, sehingga kita nantinya bisa paham apa yang Allah ajarkan kepada kita semua. Yang terakhir, setelah kita membaca dan memahami maksud dari Al-Quran, sebagai orang Islam sudah sepatutnya kita mengamalkan dari ajaran tersebut, sehingga kita menjadi orang yang jujur tadi, amanah, bersyukur, dan bertanggung jawab. Ketika kita sudah mengamalkan ketiga hal ini, insya Allah kita menjadi mukmin yang seutuhnya. Dan mungkin ini saja pelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat memberi manfaat dan mendapat ilmu baru buat kita semua. Bapak mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.